Mbak Tera. Baik, mungkin aku mau ucapin terima kasih dulu ke Mbak Tera karena udah meluangkan waktunya malam ini. Seperti yang aku bilang kemarin ke Mbak Tera, aku hari ini mau bertanya-tanya dikit nih sama Mbak Tera terkait profesi Mbak Tera sebagai desainer. Mungkin langsung aja ya Mbak Tera, mungkin bisa kenalan dulu nih, aku mau tahu mungkin nama Mbak Tera lahirnya kapan, sama sekarang lagi tinggal di mana Mbak? Oh iya, perkenalkan, nama saya Amatera Yohana, sering dipanggil Tera. Saya asli Malang, lahir di tanggal 24 Maret 2004, dan saya sekarang tinggal di Malang. Oh berarti Malangnya di mana ini Mbak? Di Saujajar 2. Jajar. Nah, boleh tahu nih Mbak Tera sekarang kesibukannya apa sih? Untuk saat ini kesibukanku kuliah, organisasi, sama ada paduka ini. Oke. Nah, ngomong-ngomong kemarin kan Mbak Tera ini juga ada profesi di desainer. Nah, pekerjaan ini sedang Mbak Amatera geluti seperti apa Mbak? Untuk saat ini kan kebetulan kan aku juga ngambil fashion design ini di prodi kuliah. Nah terus dari sejak SMA ini aku juga udah terima jahitan sama sekalian jasa desain. Berarti udah sejak SMA ya Mbak ya terima jasa desainnya? Ya betul. Nah, untuk Mbak Tera sendiri memilih jurusan di perkuliahan desain mode ini, dulu waktu SMA jurusannya apa Mbak Tera? Sama tata busana juga. Jadi dari tata busana kemudian melanjutkan di kuliah di desain mode. Ya betul. Nah kalau boleh tahu apa sih yang Mbak Tera pertimbangkan waktu dulu ambil jurusan tata busana di SMK sama akhirnya lanjut di perkuliahan ambil desain mode? Sebenarnya aku nggak pengen ambil tata busana. Aku tuh sebenarnya itu pengen jadi pramugari gitu loh. Terus karena dulu kan biasanya ada zonasi tuh kan. Nah jadi aku tuh nggak bisa masuk SMA. Nah terus orang tua aku tuh bener-bener maksa kak, ayo kamu harus masuk tata busana. Nah, aku tuh nggak mau, kayak mendingan aku nyebir aja deh, aku nggak usah kuliah, aku nggak usah SMA setahun baru ikut tahun depannya. Tapi bener-bener dipaksa sampai dibujuk-bujuk, akhirnya ya udahlah yang penting sekolah gitu loh. Ternyata jatuh cinta. Berarti terhitung mulai dari SMK sampai sekarang sudah berapa lama Mbak Tera menjalani kegiatan atau profesi di desain mode ini? Ini mau ke 6 tahun. Nah, awalnya tadi kan Mbak Tera terpaksa sampai akhirnya jatuh cinta. Nah, proses itu bagaimana sih Mbak Tera dari yang awalnya terpaksa sampai akhirnya Mbak Tera suka di profesi ini? Awalnya kan ya setiap berangkat itu pasti nangis aku di kamar mandi gitu sambil nangis, seragam sambil nangis. Tapi lama-lama kayak aku ngambil hikmah positifnya gitu loh, kayak tata busana ini kenapa sih kok ditakdirkan buat aku. Akhirnya tuh aku cari-cari kesenangan, terus aku cari-cari desainer yang sekiranya aku tuh cocok sama desainnya. Terus ya udah ternyata ternyata sebagus ini ya tata busana, sebagus ini dunia seni. Terus sampai akhirnya memutuskan di perkuliahan ambil jalan yang sama di perdesaineran ini, itu pertimbangan Mbak Tera dulu gimana? Itu juga terpaksa. Oh, jadi sampai di tahap kuliah ini masih terpaksa? Waktu dulu aku kan mau ambil manajemen bisnis, ternyata itu aku tolak. Nah, akhirnya apa ya, yaudah ambil desain mode aja, kan juga sejurusan gitu loh. Ya namanya juga rezeki, jadi aku lebih ke pasrah sih. Nah, dari yang awalnya pasrah untuk masuk ke jurusan desain mode ini, terus gimana cara Mbak Tera ini menata diri Mbak Tera untuk tetap bisa tetap bisa bertahan di dunia per desain mode ini? Aku selalu nyoba kayak aku harus suka ini, terus kayak mindset itu kayak aku tuh cocok di sini, rezekiku di sini, jadi aku kayak ya ngikutin kayak kelas-kelas jahit. Terus kadang kalau ada lomba fashion design tuh aku juga ikut, jadi kan lebih semakin terbiasa kan bisa makin suka gitu. Nah, dari proses Mbak Tera berjalannya atau membuat diri Mbak Tera suka dengan profesi ini, hal positif apa sih yang bisa Mbak Tera ambil dari sejauh perjalanan Mbak Tera ini? Kalau positifnya ya lebih legowo sih, sama takdir yang ditetapkan Tuhan tuh lebih nerima gitu loh. Terus kayak aku merasa semua hal yang ada di sini tuh kayak ya udah ini jalan gitu. Terus
sejauh ini kira-kira resiko dan tantangan sebagai seorang desainer dan seorang fashion model itu apa sih Mbak Tera? Kalau sejauh ini resiko yang tak rasain tuh kayak aku udah ngeluarin uang banyak, terus tapi ternyata karyaku kurang, kayak seperti itu sih. Terus kayak aku udah ikut ini ikut itu tapi ternyata kalah sama yang lebih dulu di situ, lebih paham gitu. Kalau persaingan pasarnya gimana Mbak di profesi ini? Ketat banget sih. Kalau persaingan pasar aku ngerasanya antar temanku aja kayak ketat, terus keluar pun juga lebih ketat, apalagi kan aku masih terhitung baru ya, pasti juga kalah sama desainer yang udah lama belasan tahun gitu. Jadi itu yang dirasakan resiko dan tantangan Mbak Tera dalam menjalani profesi ini ya. Nah, terus kemudian kalau semisal target Mbak Tera 5 tahun ke depan untuk berada di profesi ini tuh bisa mencapai target apa sih? Kalau aku berharapnya sih aku bisa lanjut belajar S2. Saya kayak ya udah terlanjur suka dari terpaksa itu. Terus aku lebih ngembangin usahaku biar lebih gede lagi. Biar ya kayak desain besar kayak Ivan Gunawan ketahuan ya kayak gitu. Nah, kira-kira apa sih yang sekiranya bisa Mbak Tera tata untuk mencapai titik di mana Mbak Tera ingin menjadi desainer yang lebih profesional dan lebih besar lagi? Kayaknya di waktuku sih. Soalnya kan aku ya menurutku waktu itu hal paling penting itu lah sebenarnya ini. Jadi kayak ya itu harus aku lebih tata biar aku bisa atur buat ngejalanin masa depanku tuh kayak gimana. Sejauh ini kira-kira apa sih Mbak, ibaratkan kan ini Mbak Tera ada di dunia desain mode, ibaratkan entah itu desain baju ataupun baju apa sih yang pernah Mbak Tera garap yang menurut Mbak Tera itu paling susah? Ada dua sih. Yang pertama tuh gaun, jadi gaunnya tuh belakangnya tuh punggungnya tuh bolong gitu, jadi bentuknya lingkaran, itu paling susah waktu SMA dulu. Terus yang kedua tuh baju PKKMB vokasi MC-nya, nah itu kan aku garap baju itu selama 1 minggu, 4 baju sendirian, lebih ke waktunya sih yang susah. Tapi dengan struggle itu akhirnya Mbak Tera berhasil menyelesaikan baju itu dengan oke apa gimana Mbak? Untuk yang baju gaun SMA itu nggak oke, soalnya aku bener-bener nyepelein waktunya gitu loh. Tapi untuk yang PKKMB ini alhamdulillah dapat respon positif dari teman-teman semuanya suka, MC-nya juga suka gitu. Terus sejauh ini apakah baju-baju yang udah Mbak Tera buat ini ibaratkan Mbak Tera udah punya katalog tersendiri untuk dipromosikan ke pihak luar? Alhamdulillah sudah ada, tapi cuman katalog kecil sih. Berarti sekiranya Mbak Tera ini udah punya katalog dari hasil karya Mbak Tera, dan apakah baju-baju yang selama ini Mbak Tera buat itu sudah Mbak Tera samakan keluar atau mungkin masih hanya untuk ya udah sekedar dibuat saja? Sudah, alhamdulillah habis MC PKKMB dapat 2 hari setelah MC itu dipinjam sama Paduka. Nah, kira-kira Mbak Tera di profesi ini nantinya harapan Mbak Tera untuk menuju kesuksesan dengan profesi yang Mbak Tera jalani sekarang ini seperti apa sih? Apakah Mbak Tera merasa kedepannya karir Mbak Tera akan terjamin dengan Mbak Tera ada di profesi ini? Aku merasa iya, soalnya desain mode ini kan berkembang cepat dan yakin, kayak terjamin gitu loh. Jadi ya kalau sungguh-sungguh pasti bakal sukses sih menurut aku. Nah, ngomong-ngomong soal kesuksesan tadi, kira-kira kalau dari Mbak Tera sendiri sejauh 6 tahun berada di dunia desain mode ini, kira-kira apa sih menurut Mbak Tera langkah yang bisa mungkin dijadikan inspirasi juga buat anak-anak desain mode di luar sana untuk mereka itu bisa mencintai profesi mereka dan mereka bisa berkembang di dunia desain mode ini sesuai dengan kemauan dan passion mereka? Kalau menurutku lebih ikhlas aja sih sama apapun yang terjadi itu, meskipun ada kan yang milih desain mode tapi merasa jurusan, ya itu menurutku karena kurang ikhlas aja. Ya kuncinya semuanya biar bisa lancar kan, jadi ikhlas juga. Kalau bayangan Mbak Tera untuk mencapai titik menjadi desainer profesional atau desainer yang sukses, kira-kira langkah apa yang perlu ditata Mbak? Yang mulai bisa kita lakukan sekarang, untuk Mbak Tera lakukan sekarang sampai menuju ke
ngelamar, nah itu kan kita pesen baju juga pasti ada deadline-nya gitu loh. Jadi penjahit itu kan pasti yang dipercayakan omongan tanggalnya itu kan. Nah itu. Nah, terus untuk peningkatan keterampilan seperti itu Mbak, apakah mungkin hal itu juga menjadi pertimbangan seorang desainer tertentu dalam mereka untuk meningkatkan keterampilan mereka dengan mungkin mengikuti pelatihan-pelatihan atau apa gitu? Oh iya, perlu banget sih menurutku ikut pelatihan-pelatihan kayak gitu, soalnya kan buat upgrade skill juga kan. Nah, biasanya kalau pelatihan itu sebagai anak desain mode itu bisa didapatkan melalui apa saja? Yang setahu aku sih biasanya di program kelurahan itu banyak cara jahit yang basic-basic. Terus kalau mau yang berbayar yang agak mahal ya di sekolah desain. Jadi salah satunya tadi seperti cara Mbak Tera, salah satunya mau melanjutkan S2 tadi ya Mbak ya, untuk mencapai titik Mbak Tera menjadi seorang desainer yang lebih profesional dan lebih sukses lagi dengan canangan itu. Oke, mungkin itu saja Mbak Tera. Terima kasih untuk waktunya malam ini, sudah meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Mungkin itu aja. Terima kasih Mbak Tera. Sama-sama.